Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mulyadi. Saya mahasiswa semester 2 Pendidikan Bahasa Inggris. Dan kali ini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Irfan Hamonangan Tarihoran, SSM Hum, yaitu berupa tugas mid semester. Jadi tugas ini terdiri dari 5 soal, dan mari kita langsung saja jawab. Sebelumnya, sebagai disclaimer, mohon maaf apabila yang Anda lihat di sini kondisinya gelap, karena saat ini saya merekam pada malam hari, tepatnya tengah malam, karena saya baru mendapatkan HP untuk digunakan merekam. Baik, langsung saja kita jawab pertanyaan dari nomor 1. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa saya sudah menyusun pertanyaan dan jawabannya di sini, jadi saya hanya tinggal membacanya sambil menjelaskannya lewat ponsel saya. Baik, langsung saja nomor 1. So, what is meant by following terms? Provide the example. A. Fricative, and B. Velar. Okay, the first point is fricative. A fricative consonant is a consonant that is made when you squeeze air through a small hole or gap in your mouth. Jadi pada dasarnya konsonan frikatif adalah konsonan yang didapat ketika kita menekan atau memeras udara melalui lubang kecil atau celah kecil dalam mulut kita. Misalnya ketika kita membuat sebuah konsonan melalui celah di antara gigi kita, maka konsonan tersebut akan dinamakan sibilants. Inilah beberapa contoh dari fricative sibilants. Antara lain adalah S, Z, S, Z, F, dan E. Jadi bahasa Inggris memiliki dua jumlah frikatif yang umum. Antara lain adalah frikatif voiceless dan frikatif voice, atau dalam bahasa Indonesia frikatif tidak bersuara dan frikatif bersuara. Jadi mari kita lihat contoh dari frikatif yang bersuara. Pertama-tama, frikatif yang tidak bersuara maksud saya adalah S, F, F, dan O, dan E. Dan frikatif yang disuarakan adalah Z, E, V, dan G. Baik, mari kita jawab poin B dari nomor 1, yaitu velar. What is velar? So, a velar consonant is a consonant that pronounced with the back part of our tongue, the back part, okay, against the soft palate, also known as velum, which is the back part of the roof of the mouth. Jadi, konsonan velar adalah konsonan yang diucapkan dengan bagian belakang lidah terhadap langit-langit lunak, juga dikenal dengan velum, yang merupakan bagian atap mulut, bagian belakang atap mulut. Jadi dalam sini, namun di bagian belakangnya. Jadi konsonan velar dalam bahasa Inggris ini contohnya adalah sebagai berikut. Contohnya adalah K, G, dan N. Jadi bagian ujung lidah ini akan menyentuh bagian atap dari bagian atas mulut seperti ini, maka akan menghasilkan suara dan N. Dan itulah penjelasan dari nomor 1, yaitu mengenai frikatif dan velar. So, let's jump into number 2. The question is, what is the difference between free morpheme and bound morpheme? So, first one, free morpheme. Free morpheme is a morpheme or word element that stands alone as word itself. So,
Jadi pada dasarnya free morpheme adalah sebuah morfem atau elemen kata yang berdiri sendiri sebagai sebuah kata. Oke. Jadi ini adalah contoh dari free morpheme. Jadi dalam kata berikut ini mengandung masing-masing morfem yang berbeda. Baik, inilah contohnya. The farmer kills the duckling. So the free morpheme are first the second one farm, the third one kill, and the last one duck. That's the free morpheme. And the second one is bound morpheme. What is a bound morpheme? So bound morpheme is the opposite of free morpheme. Bound morpheme is morpheme or words element that cannot stand alone as words. Jadi pada dasarnya dia itu adalah lawan dari free morpheme. Jadi bound morpheme adalah lawan kata dari free morpheme. Bound morpheme adalah morfem atau kata-kata, elemen kata yang tidak bisa berdiri sendiri, itunya. Jadi inilah beberapa contoh dari bound morpheme. Contohnya adalah pre, this, in, an, able, meant, li, is. Jadi ini adalah contoh dari bound morpheme ketika digabungkan dengan kata lainnya. Contohnya adalah pretest, lalu discontent, lalu intolerable, dan receive. Jadi pada intinya bound morpheme adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri yang harus digabungkan dengan kata lainnya agar bisa menjadi morfem. Kata seperti pre, in, an, full, able, meant yang sering kita lihat dalam bahasa Inggris itu adalah contoh dari bound morpheme. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari nomor 2. Mari kita lanjut ke nomor 3. So, let's jump into number 2. The question is, what is the difference between free morpheme and bound morpheme? So, first one, free morpheme. Free morpheme is a morpheme or words element that stands alone as word itself. So, jadi pada dasarnya free morpheme adalah sebuah morfem atau elemen kata yang berdiri sendiri sebagai sebuah kata. Oke. Jadi ini adalah contoh dari free morpheme. Jadi dalam kata berikut ini mengandung masing-masing morfem yang berbeda. Baik, inilah contohnya. The farmer kills the duckling. So the free morpheme are first the second one farm, the third one kill, and the last one duck. That's the free morpheme. And the second one is bound morpheme. What is a bound morpheme? So bound morpheme is the opposite of free morpheme. Bound morpheme is morpheme or words element that cannot stand alone as words. Jadi pada dasarnya dia itu adalah lawan dari free morpheme. Jadi bound morpheme adalah lawan kata dari free morpheme. Bound morpheme adalah morfem atau kata-kata, elemen kata yang tidak bisa berdiri sendiri, itunya. Jadi inilah beberapa contoh dari bound morpheme. Contohnya adalah pre, this, in, an, able, meant, li, is. Jadi ini adalah contoh dari bound morpheme ketika digabungkan dengan
kata lainnya. Contohnya adalah pretest, lalu discontent, lalu intolerable, dan receive. Jadi pada intinya bound morpheme adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri yang harus digabungkan dengan kata lainnya agar bisa menjadi morpheme. Kata seperti pre, in, un, full, able, meant yang sering kita lihat dalam bahasa Inggris itu adalah contoh dari bound morpheme. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari nomor 2. Oke, mari kita langsung saja jawab nomor 3. Soalnya adalah how do you differentiate between derivational morpheme and inflectional morpheme? Provide the example. Okay. So, we can put the derivational morpheme and inflectional morpheme both into a bound morpheme category. They both exist as a bound morpheme. However, when the inflectional morpheme added to a stem or root of word, it doesn't show any change in the results in the grammar category of that word. It only shows that the category of the word changed from singular to plural. For example, the word pen and pens, they're both are noun. Okay, so pen and pens, they're both are nouns. The word class of category doesn't change, but it's changed from singular to plural. Jadi pada intinya pada inflectional morpheme yang berubah hanyalah kelas katanya yang sebelumnya dari singular menjadi plural, menjadi bentuk single menjadi bentuk jamak. Baik. Sedangkan meanwhile in the derivational morpheme, when it's added with the word stem or root, it can result into a change in the part of speech or grammar category. The example of derivational morpheme: the word national and nationality, they both have different grammatical category and different class of word. The word national is a noun and nationality is an adjective. Jadi pada dasarnya pada derivational morpheme ketika dia ditambahkan dengan akar kata atau batang kata, itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi tidak seperti inflectional morpheme yang sama-sama noun, namun hanya dirubah kelas katanya dari singular menjadi plural. Jadi pada inflectional morpheme ini part of speech-nya ikut berubah dan grammar kategorinya juga ikut berubah. Contohnya seperti kata national dan nationality. Jadi kata nasional itu adalah sebuah kata benda, sedangkan nationality adalah sebuah kata adjektif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari nomor 3. Saya sudah menjelaskan apa itu perbedaannya, sekaligus menyebutkan contohnya juga tadi. Baik, mungkin saja yang bisa saya jawab dari nomor 3. Okay, so let's jump to number 4. The question is, what do you know about word formation in English? So I think the word formation, based on my opinion, is a creation of a new word. So it can came from the new words or the old words. When it's combined, it creates a new word. Intinya, word formation itu adalah gabungan antara kata ke kata lain, baik itu kata baru atau kata lama, yang akan menghasilkan kata baru. Oke. Jadi, word formation itu terdiri dari 5 jenis, antara lainnya adalah prefixes atau ibu kata, lalu suffixes atau anak kata, lalu conversion,
lalu compounding, abbreviation, dan juga back formation. Saya tidak akan menjelaskannya semuanya karena itu akan menjadi sangat panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari soal nomor 4. Apa yang saya tahu dari word formation. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5, yaitu what do you know about the word classes? So, what do I know about the word classes? Jadi, dalam bahasa Inggris, kelas kata adalah serangkaian kata yang memiliki sifat formal yang sama, yang digunakan untuk menampilkan sifat formal, terutama pada infleksi dan distribusinya. Jadi, kelas kata ini secara tradisional dalam bahasa Inggris itu disebut dengan part of speech. Jadi dia memiliki bermacam-macam kategori, antara lain adalah adjective, lalu adverb, noun, determiner, pronoun, conjunction, dan preposition. Jadi totalnya adalah ada 8 word class kategori di situ, dan itu digunakan pada sifat formal yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan nomor 5. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 6, yaitu what is noun phrases and noun clauses. Baik, yang pertama adalah noun phrases. A noun phrase is a phrase that functions in the same way as a noun. Noun phrases are also called noun clauses. A noun phrase always includes a noun, which is a person, place, or a thing. Jadi, pada dasarnya, noun phrase adalah sebuah frasa yang berfungsi sama seperti sebuah kata benda atau noun. Dan juga noun phrases juga dipanggil sebagai klausa kata benda. A noun phrase always includes a noun, which is a person, place, or thing, or pronoun. Jadi noun phrase selalu memasukkan sebuah kata benda yang berupa orang, tempat, atau benda, atau kata ganti seperti dia, mereka, dan lain-lain, yang mana akan menggantikan tempat dari sebuah noun. Contohnya adalah the crazy brown dog went running through the mud. Baik, mari kita jawab. Poin B dari nomor 6, yaitu adalah noun clause. So, noun clause. A noun clause is a dependent clause that acts as a noun. Jadi noun clause adalah klausa dependent atau tidak bisa berdiri sendiri yang berfungsi atau yang bertindak sebagai kata benda. Noun clauses begin with words such as how, that, what, whatever, when, where, whether, etc. Jadi, noun clause ini biasanya dimulai dengan kata-kata seperti how, that, what, however, whoever, whom, whomever, dan lain-lain. Noun clauses can act as subjects, direct objects, indirect objects, predicate, nominatives, or object prepositions. Jadi, noun clauses bisa bertindak sebagai subject, direct object, indirect object, predicate, nominative, atau object of preposition. Ini adalah contoh dari noun clause. Contohnya adalah whoever thought of that idea. Contoh lainnya adalah how we can
satisfy customers most effectively. Jadi itu adalah contoh dan penjelasan dari noun phrase dan noun clause. Baik, saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 7, yaitu explain about simple, complex, and compound sentence. Let's jump to the first point, simple sentence. Apa itu simple sentence? Di dalam sebuah kalimat tunggal atau simple sentence hanya terdapat subjek, satu kata kerja atau predikat atau verb, dan satu objek atau objek. Hal ini menandakan jika di dalam kalimat tunggal hanya terdapat inti kalimat atau induk kalimat, sehingga kita tidak membutuhkan penghubung di dalam kalimat tunggal. Contohnya adalah she treats me a bowl of noodle in the morning. Baik, kita lanjut ke penjelasan compound sentence atau kalimat menjemuk dalam bahasa Indonesia ya. Jadi, kalimat penjemuk atau kalimat compound sentence memiliki susunan yang berbeda. Di dalamnya terdapat lebih dari satu subjek dan kata kerja atau verb, karena di dalam kalimat tersebut compound sentence lebih dari satu klausa, independent atau independent clause, serta memiliki penghubung atau conjunction yang menghubungkan klausa tersebut. Contohnya adalah she really wants to go to school, but her father can't take her to the school. Itu adalah contoh dan penjelasan dari compound sentence. Dan yang terakhir adalah complex sentence atau kalimat kompleks. Jadi, complex sentence berbeda dengan simple sentence dan juga compound sentence karena di dalamnya complex sentence terdapat dua klausa, yaitu independent clause dan dependent clause. Jadi keduanya disatukan. Pada simple sentence hanya ada dependent clause, dan pada compound sentence hanya terdapat independent clause. Sedangkan di complex sentence terdapat keduanya atau dependent dan independent clause digabung. Jadi terdapat dua klausa, yaitu independent clause dan dependent clause yang digabungkan menjadi satu kalimat. Maka dari itu, dependent clause tidak bisa dipisahkan dengan independent clause. Contohnya adalah untuk independent clause-nya I bring the book, dependent clause-nya that you want, dan complex sentence-nya I bring the book that you want. Jadi digabung, I bring the book that you want. Oke, itu adalah contoh dari complex sentence. Mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan dari seluruh soal. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan saya, dan saya benar-benar minta maaf apabila ada kekurangan dalam setup video ini, karena saya benar-benar tidak memiliki persiapan dalam setupnya. Saya hanya sudah menyiapkan soal dan jawaban di HP, karena saya juga masih patah-patah dalam menjelaskan, jadi saya hanya bisa membacanya lewat HP. Dan mohon maaf apabila sekali lagi gelap, karena HP untuk merekam baru ada, tadi saya pinjami teman. Jadi lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.